Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Lu'lu Aturisa dengan NIM 221006 Prodi PAI 2A Stainu Purworejo. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Reza Bakhtiar Ramadan MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan menyampaikan materi pendidikan multikultural tentang desain dan pembuatan proyek multikultural. Sebelumnya, saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian proyek multikultural. Dengan poin yang kedua yaitu tentang kisi-kisi pembuatan proyek multikultural. Yang ketiga tentang tema pokok dari proyek multikultural, sedangkan yang keempat yaitu tools dan media proyek multikultural. Memasuki poin yang pertama yaitu tentang pengertian proyek multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beberapa, dan kultural yaitu budaya atau latar belakang. Jadi multikultural tersebut memiliki konsep yang mengacu pada keberagaman budaya dan etnis dalam masyarakat. Sedangkan proyek multikultural mengacu pada proyek yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi antara individu atau kelompok dari berbagai budaya, latar belakang etnis, atau identitas kebangsaan yang berbeda. Sedangkan tujuan dari proyek multikultural adalah mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman budaya di masyarakat secara luas, sehingga dapat memerangi diskriminasi dan intoleransi. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu dalam pembuatan proyek multikultural, kita memerlukan kisi-kisi yang dapat membantu dalam proses kelancaran pembuatan proyek multikultural. Yang pertama, yaitu pemahaman yang baik tentang budaya yang ingin ditampilkan dalam suatu proyek. Dengan kita memahami budaya, berarti kita paham latar belakang budaya tersebut, sehingga kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan budaya, sehingga dengan begitu kita meminimalisir tindakan yang dapat menyinggung orang lain. Yang kedua, yaitu pemilihan tim yang beragam dan multikultural untuk mewujudkan proyek. Perbedaan dari masing-masing tim atau keberagaman dalam tim membawa perspektif yang berbeda-beda dan pengalaman yang beragam. Dengan begitu, dalam suatu proyek tersebut dapat memperluas pemahaman akan budaya. Masing-masing tim, masing-masing seorang dalam tim memberikan perspektifnya untuk mengembangkan proyek tersebut dan memberikan paradigma yang lebih komprehensif dalam pembuatan proyek. Yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa dan simbol yang sensitif secara budaya. Dalam hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman makna karena perbedaan budaya. Kemudian, tahap ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas proyek, karena pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh berbagai latar belakang. Karena latar belakang seseorang tersebut berbeda-beda, entah itu dalam konteks komunikasi. Yang keempat, yaitu penyesuaian konten agar sesuai dengan norma dan nilai budaya setempat. Di sini, konten yang sesuai dengan budaya masyarakat dapat menjadi daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat setempat tersebut memiliki ketertarikan untuk menonton atau menginginkan konten yang kita sampaikan. Kesesuaian konten dengan norma dan nilai menjadikan pesan dalam konten tersebut mudah diterima karena dianggap relevan oleh masyarakat. Berarti mereka melihat konten tersebut karena konten yang kita buat tersebut sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Yang kelima, yaitu keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan proyek. Masyarakat yang terlibat
dapat memberikan masukan serta perspektif yang beragam karena memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan hal ini, proyek akan lebih berkembang, menarik, dan sesuai dengan konteks lokal yang dimiliki. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu tentang tema dalam proyek multikultural. Dalam pembuatan suatu proyek, tentu sebelumnya harus menentukan tema yang sesuai agar proyek multikultural yang kita rencanakan sesuai dengan yang kita inginkan. Tema pokok dari proyek multikultural merupakan penggabungan budaya serta nilai-nilai dari berbagai kelompok untuk memperkaya pengalaman dan memperkuat keragaman budaya. Dari banyaknya tema pokok dari proyek multikultural, saya akan menyampaikan 4 tema sebagai contoh. Yang pertama yaitu tentang pendidikan multibudaya. Memperkenalkan budaya dan nilai-nilai dari berbagai kelompok dalam sistem pendidikan, serta mempromosikan penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan budaya di antara siswa dan staf pendidikan. Tema yang kedua yaitu seni dan kebudayaan. Tema ini menggabungkan seni dan budaya dari berbagai kelompok dalam karya seni dan perayaan, dengan tujuan memberikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Tema yang ketiga yaitu bisnis multikultural. Tema ini menggabungkan praktik bisnis dari berbagai budaya dengan mempromosikan inklusi dan keragaman dalam lingkungan kerja. Tema yang keempat yaitu tentang kegiatan sosial multikultural. Tema ini menggabungkan kegiatan sosial dari berbagai kelompok untuk menciptakan kesempatan dialog dan pengenalan antar budaya serta penghargaan terhadap perbedaan budaya. Lanjut pada poin yang selanjutnya. Dalam proses pembuatan proyek multikultural, kita memerlukan tools dan media sebagai penunjang dalam proses pembuatan proyek multikultural. Tools dan media yang dapat digunakan yaitu yang pertama, video. Media ini menampilkan pertunjukan seni, wawancara dengan narasumber dari berbagai budaya atau dokumentasi dari acara multikultural lainnya. Jika video diunggah dalam media sosial, dapat memperluas jangkauan sehingga video tersebut tentang multikultural dapat dinikmati banyak orang. Yang kedua yaitu blog. Media ini digunakan untuk menulis artikel dan membagikan cerita tentang pengalaman belajar budaya dari berbagai latar belakang. Media ini juga berguna untuk mempromosikan inklusi dan keragaman budaya. Yang ketiga yaitu aplikasi digital. Aplikasi digital dimanfaatkan untuk membuat edukasi tentang budaya atau aplikasi untuk mempelajari bahasa dan seni dari berbagai budaya. Aplikasi digital ini digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide antar budaya sehingga dapat lebih mudah atau dipahami dari berbagai kalangan. Yang keempat yaitu podcast. Media ini digunakan untuk mengadakan wawancara dengan tokoh sebagai narasumber untuk berbicara tentang isu-isu multikultural. Podcast dapat diunggah ke platform seperti Spotify atau Apple Podcast untuk memperluas jangkauan. Yang kelima yaitu media sosial. Media sosial juga digunakan untuk mempromosikan acara multikultural dan memperlihatkan dokumentasi dari acara dan pertunjukan seni, sekaligus berfungsi untuk mempromosikan inklusi dan keragaman budaya. Dengan media sosial, kita dapat membagikan dalam bentuk video atau gambar sehingga masyarakat luas dapat menikmati budaya dari berbagai kalangan. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit materi tentang strategi dalam merancang proyek multikultural. Materi kali ini hampir sama dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan strategi yang pertama,
yaitu pembentukan tim yang beragam. Dengan keberagaman dalam suatu tim, sehingga setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, serta pengalaman yang beragam. Dengan begitu, dapat membantu merancang proyek multikultural dalam tim tersebut. Karena keberagaman tersebut, masing-masing individu memberikan perspektif yang berbeda, sehingga dapat mencegah terjadinya stereotip dan prasangka yang dapat merugikan keberhasilan proyek. Strategi yang kedua yaitu menghargai perbedaan budaya. Dengan menghargai perbedaan, dapat membantu dalam menghindari konflik dan memperkuat kerjasama antar anggota tim yang berasal dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, yaitu penggunaan komunikasi yang efektif. Dalam keterampilan berkomunikasi yang baik, dapat membantu memperkuat hubungan antar anggota tim yang berbeda latar belakang, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antar anggota dalam suatu tim. Yang keempat, yaitu mengakomodasi kebutuhan individu. Dalam strategi ini, yaitu memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi aktif individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dukungan bahasa atau fasilitas kepercayaan agama, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas proyek. Yang selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan multikultural. Dalam strategi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap perbedaan budaya dan menghargainya, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama antar individu dari latar belakang yang berbeda. Strategi yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Strategi ini membantu dalam mengembangkan desain dan pembuatan proyek multikultural di masa yang akan datang. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang desain dan pembuatan proyek multikultural. Saya persilakan untuk yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.